Monggo. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nggih, warahmatullahi matur nuwun Pak Bayu, wabarakatuh. ini pertemuan saya kalian jenengan yang kedua kali. Nggih, Dulu di Pondok Jati betul sama nggih. nggih. Menika kalau yang kemarin memang saya ndak ada penyakit. Nggih. Nah, setelah saya kena Covid setahun yang lalu, Nggih. kalian ibu, kalian apa? Kula niki kok muncul akhirnya. Ini kok napa diabetes, gula darah saya kok mulai naik. Pinten, Bu? Terakhir tuh 375 waktu sebelum diobati sama obat Nggih. dari dokter kimiawi. Nah, ini kan turun naik gitu loh, Dok. Tapi bajinipun diwingkis kedik kula ningali sak menten. Oh, mboten apa sampun nggih. Nah, itu Napa malih? sempat saya memang kurus. Terus saya ke dokter, diberikan obat. Memang ini masih 1 bulan ini baru ketahuan. Karena memang saya tidak ada riwayat diabetes. Diabetes. Tidak ada, dari bapak, dari ibu juga tidak ada. Terus sekarang sih saya sudah mulai gemuk gitu. Nah, cuman saat ini sendi-sendi terutama. Kalau asam urat saya rendah, jadi terakhir itu 3 kalau nggak salah. Nggih. Tadi saya tes gini kok ternyata bisa Iya. dan tidak ada masalah. Di sendi saya terutama yang di sini Pak Bayu, itu kalau pagi sakit. Baik. Terus sama dokter cuma dikasih anti nyeri. Nanti nyari. Nah, Lehernya enggak sering kaku. enggak sih, enggak Enggak sering kaku enggak ya? Enggak. Cuman lutut aja nggih. Jadi yang di sini terus mulai sekarang di sini, terus di sini, di persendian terutama. Nah, apakah ini efek dari gula saya atau gimana itu? Obat gula masih terus rajin, sehari berapa kali? Sehari 2 kali, Pagi, pagi sore. sama malam, tapi beda obat. Terus kalau kolesterol sih karena mungkin pola makan ya. Saya anggap sih kemarin waktu terakhir sama dokter udah mulai rendah Bu, udah ini. Terus kalau gula darah saya juga kemarin puasa dari yang 214, terakhir waktu dari rumah sakit sudah turun di 140 kalau enggak salah. Masih tinggi juga ya. Iya, 140 atau berapa ya itu. Nah, itu Mas sama dokternya dibilang, "Bu, kalau bisa untuk puasa di angka 80." Nggih. Gitu. Nah, ini kan karena ini obat kimiawi kan saya enggak mau nanti di Baik. liver dianu kayak gitu. Nah, mumpung ada Pak Bayu kemarin saya diajak, "Ayo Mbak nang Pak Bayu." Ya wis lah. Mumpung anu kok. Ya memang ini kan saya masih buta dan sakit saya memang masih baru gitu loh. Nanti gini. Kalau kita menggunakan obat kimia Nggih. untuk kasus diabetes pasti tidak akan pernah sembuh. Nah, niku Karena yang diobati hanya menurunkan kadar gula gula. darahnya nggih. Kalau enggak gitu pasti cuma ditambah pengencer darah. Pengencer darah. Nah, bagaimana caranya supaya organ kita bisa pulih kembali, itu yang paling penting. Nggih. Bu, kalau cuman menurunkan kadar gula, Ibu buatkan jus kacang panjang, seledri, belimbing, mentimun, pare. Itu rutin. Terus yang kedua, ini kalau sudah dinyatakan kena gula tinggi, harus diikuti pantangannya. Semua yang manis dihindari. Gula sintetis, makanan manis dihindari dulu. Kalau nasi bareng, tapi cara makannya begini. 1 piring, ini kita bagi 4. 1/4 adalah nasi, 1/4 adalah lauk, 1/4 adalah sayur, 1/4 adalah buah. Jadi ini kita hitung sama-sama. Terus yang ketiga, kalau boleh karena sudah diabetes, kalau sudah sampai ke persendian, ke kaki terasa kadang-kadang kebas, kadang-kadang sakit, celkit, kesemutan di ujung-ujung jari. 1 minggu 2-3 kali buatkan salam manis. Salah. Salam manis itu kayu manis, daun salam, kunir putih, jahe merah, pinang muda. Salam. Manis. Kalau ini ada yang sudah tinggal nyeduh namanya gitu. sal manis. Sal manis. 1 minggu 1 kali atau 2 kali saja. Jadi tidak usah rutin tiap hari. Ini untuk menurunkan kadar gula, juga memperbaiki kerusakan sumbatan. Jadi gula itu nyumbat juga, seperti asam urat dan kolesterol. Ciri-ciri orang sumbatan karena diabetes
itu kaki terasa berat, terasa kebas, terasa tidak enak gitu. Kalau kaki sih nggak kebas, nggak anu. Cuman di sini, di sendi Iya, sini tuh itu kayaknya calonnya. oh ngoten. Jenenge sendi ini kayak ucul ngoten lho. Iya, nanti Tekan. mumpung di sini Bu, nanti nyon terapi. Itu Oh nggih. ngoten. Nah, non terapi. Kalau produk dari saya, kalau untuk diabetes awal kayak gini, saya tidak nurunkan kadar gulanya, tapi yang saya atur adalah metabolismenya, supaya pankreas jangan sampai rusak. Rusak. Nggih, lah niku. Nah, supaya pankreas jangan sampai rusak, Ibu mulai dengan konsumsi BSM 10. Dosis minumnya 3 tetes 3 kali sehari. Tapi kalau seandainya boleh dimulai dari kecil dulu. 1 tetes 3 kali, bertahap naik sampai 3 tetes 3 kali. Sehari 3 Sehari tetes. 3 tetes 3 3 kali. kali. Betul. Apa malih? Terus ya kalau saya sih cuman yang saya khawatirkan memang Itu. diabetes. Jadi kayak namanya otot itu kok kayaknya lemes gitu, ya. hilang gitu loh, kekuatannya hilang. Terus ngeten Pak Bayu, kapan hari kan saya memang kalau darah itu sekarang saya kalau kena misalnya luka atau apa itu malah sulit Berhenti. berhenti. Nah itu kenapa itu? Karena gula tinggi. Oh karena gula tinggi malah sulit berhenti. Oh. Jadi kalau gulanya tinggi pasti sulit berhenti dan sulit sembuh. Itu ciri dari diabetes. Diabetes. Lah kalau nanti Ibu punya BSM 10, setiap luka olesi dengan BSM 10. Kalau namanya luka kesayat gitu ya, didrak itu ambil dalam kapas, tekan terus dalam waktu beberapa detik, baru dilepaskan. Insya Allah langsung nutup. Kalau seandainya ini luka gitu, kalau iris pisau atau apa, kasih BSM 10 di kapas atau di plester gitu, langsung ditutup gitu sehari 2 hari biasanya tidak ada infeksi. Asalkan langsung. Apalagi kira-kira. Nah, terus kalau saya sih cukup. Nggih. Jadi sini saya konsumsi yang BSM 10 dulu BSM aja 10 ya. dulu, tapi minta tolong jus wajib setiap hari. Seledri kacang panjang. Iya, belimbing, mentimun, pare. Belimbing. Anunya berapa Pak? Belimbing itu separuh, mentimun separuh, kacang panjang 1, seledri 3, terus parenya sepertiga saja. Airnya setengah liter. Nanti untuk sehari? Untuk sehari. Bisa diminum kapan? Berkali-kali, betul. Ya, seledri, kacang panjang, mentimun, pare, belimbing, betul. sama air setengah liter ya, di jus. Itu obatnya diabetes. Terus yang kedua, supaya pembuluh darah ini tidak sampai jadi penyakit lagi. Kalau dia keras, dia akan bisa jadi stroke, bisa macam-macam. Nah, gitu. Nah, yang kedua ini sakitnya suami saya. Iya, gimana? Nah, bapaknya ini kan pernah divonis CA, lambung. Lambung. Jadi babatnya itu cuman tinggal 30% atau berapa. Ya memang dari dokter tidak bisa dioperasi, di kemo tidak bisa, di sinar tidak bisa, hanya konsumsi waktu itu kunir sama madu. Iya. Nah, terus juga diterapi akupresur, itu aja sih obatnya. Nah untuk kalau kasusnya suami saya akhir-akhir ini memang kambuh lagi, dinyatakan sembuh sama dokter. Terus ini akhir-akhir ini mulai kambuh, mungkin karena pikiran atau gimana juga mungkin itu. Jadi kalau diare itu setiap hari sampai 30 kali. Memang tidak lemes. Dan makanannya mulai saya atur lagi seperti saran dari dokter waktu itu. Nah kalau untuk kasus seperti ini supaya tidak kambuh lagi bagaimana? Karena dokternya sudah tiada. Yang pertama, setiap pagi konsumsi tajin. Tajinnya itu 1 gelas tajin diparutkan kunir kurang lebih kunir seger ya, 1 cm, tambahkan gula merah 1 sendok. Diminum setiap pagi. Yang kedua, karena lambungnya yang masalah di situ kan ada luka. Untuk luka supaya tidak perih, minta tolong jangan makan yang kecut, jangan makan yang pedas,
Terus semua makanan ngunyahnya harus lama. Nah, itu. Jadi ngunyah itu paling tidak 28-30 kali. Terus yang ketiga, supaya pulih kembali, apalagi di CA, kalau mau Bu, yang produk saya yang tidak bikin perih, itu bisa konsumsi BSM 6. BSM 6 diminum 1 hari, pertama 1 tetes dulu 3 kali, nanti naik ke 3 tetes 3 kali. Hari kedua gitu Pak. Nggih. Hari ke seminggu enggak apa-apa, naik pelan-pelan. Pelan-pelan nggih. Terus yang penting lagi untuk ngobati lukanya, karena luka itu perlu protein tinggi, tahu enggak boleh Bu. Tahu itu kan dikum cuka, itu enggak boleh. Oh, tahu enggak boleh. Terus yang kedua, nanti konsumsilah ikan. Nggih. Ikan air tawar yang dagingnya putih. Itu butuh untuk proteinnya. Berarti kayak gurami. Gurami, nila, lele, patin, enggak apa-apa. Karena kalau dari dokter kemarin boleh ikan tapi yang bersisi lebar. Iya. Itu. Dan berwarna putih. Iya, yang berwarna putih. Dagingnya aja. apalagi Itu sih. Berarti yang enggak boleh dimakan tahu. Tahu itu gini, tahu itu kan buat tahu itu kan dikasih cuka, enggak boleh. Tempe itu enggak boleh dulu karena dia akan memperberat kerjanya, kankernya lebih kembang nanti raginya. Terus kalau boleh ya makan makanan yang ngunyahnya lama. Lama. Iya. Nah, bapaknya itu memang kalau suruh ngunyah itu paling 3 kunyahan langsung telan, 3 kunyahan. Nanti suruh sabar gitu ya. Oke, lah. Nek kula niku sampai tak itu sampai suwi ini semangat. Jadi itu ya Pak ya. Apa? Yang tajin, kunir, Tajin, kunir, gula aren. Gula aren nggih. Nggih. Itu tajinnya 1 gelas, kunir 1 senti, gula aren 1 sendok. nggih. Sampun. Aja sih anu nggih. Wis mugi-mugi jodoh sehat sedanten nggih. Nggih, matur nuwun lho Pak Bayu Matur nuwun sarannya. sami-sami. Mugi-mugi kula nggih